wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup untuk pembelajaran 1 dan 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Anak-anak juga diharapkan dapat menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan baik makanan dan tempat hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Sebelum mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, anak-anak perlu tahu apa sih makhluk hidup itu? Apa yang termasuk makhluk hidup? Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian bisa disebut makhluk hidup apabila mempunyai ciri-ciri yang Bu Guru sebutkan. Pertama, memerlukan makanan dan air. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, tumbuh. Kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan makanan dan minum untuk bisa mempertahankan hidupnya. Hewan juga demikian. Hewan memerlukan makanan dan air untuk minum. Sedangkan tumbuhan juga sama, memerlukan makanan dan air. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Tumbuhan mendapatkan makanannya dengan cara fotosintesis. Fotosintesis itu memasak makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, ciri berikutnya adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Akan tetapi, cara bergerak makhluk hidup ini berbeda-beda. Cicak bergerak dengan merayap, kemudian manusia bergerak dengan kakinya, bisa berjalan atau berlari. Ikan bergerak dengan siripnya, kemudian tumbuhan. Bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa tumbuhan itu bergerak? Kita perhatikan gambar pada slide ini. Tumbuhan ini bergerak mengikuti sinar matahari. Mengapa dia tidak tumbuh lurus ke atas? Dia membengkok karena apa? Karena dia mengikuti arah dari sinar matahari. Ini adalah contoh bahwa tumbuhan itu bergerak, bukan berpindah tempat seperti manusia, tetapi dia bergerak mengikuti sinar matahari. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah bernafas. Makhluk hidup bernafas, tetapi alat pernapasan makhluk hidup itu bermacam-macam. Kalau kita sebagai manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Kemudian serangga bernafas dengan trakea, tumbuhan bernafas dengan stomata. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh. Coba perhatikan gambar. Makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh apa artinya? Tumbuh artinya adalah bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil, kemudian berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Seperti kalian, dulu kalian kecil tapi lama-kelamaan semakin hari semakin besar. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan. Ayam misalnya. Ayam berasal dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam berkembang menjadi ayam yang
agak besar, kemudian menjadi ayam dewasa. Kemudian kecambah. Kecambah itu berasal dari biji, kemudian dia akan muncul akarnya. Setelah akar muncul, kemudian akan tumbuh daun, kemudian lebih besar lagi dan daunnya semakin besar. Ini adalah contoh bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak, tetapi cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang dengan bertelur, ada yang dengan beranak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur seperti ayam, itik, burung, komodo, dan lain-lain. Kemudian contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan melahirkan adalah sapi, kambing, kerbau, harimau, kucing, dan sebagainya. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsangan. Apa sih yang disebut dengan rangsangan? Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja organ tubuh. Seperti ketika kita melihat sinar matahari, secara otomatis kita akan menutup mata kita. Karena apa? Karena silau. Kemudian contoh yang lain adalah daun putri malu. Ketika anak-anak menyentuh daunnya, dia akan mengatupkan daunnya. Kemudian contoh berikutnya adalah buah pada pohon pacar Cina. Ketika kita sentuh, maka buah pada pacar Cina itu akan meletus. Dan contoh berikutnya adalah hewan kaki seribu. Hewan kaki seribu itu dia akan cepat menggulungkan badannya ketika ada rangsangan dari luar, misalnya kita sentuh atau terkena sesuatu yang mengenai badan dia. Nah, sekarang kita masuk kepada kuis atau pertanyaan. Setelah anak-anak menyimak penjelasan Bu Guru tadi, coba sekarang jawab pertanyaan dari Bu Guru. Yang pertama, tulis kembali ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mengapa makhluk hidup berkembang biak? Ketiga, berilah contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur. Dan soal yang terakhir adalah buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. A. Tumbuh. B. Bernafas. C. Bergerak. D. Berkembang biak. E. Peka terhadap rangsang. Silahkan anak-anak mengerjakan di buku tugas, kemudian nanti disetorkan kepada Bu Guru. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.